Hai semuanya, bertemu lagi bersama saya, Rifan Mukti, di podcast seputar manajemen. Podcast ini sebenarnya hanya untuk melengkapi tugas kuliah aja, tapi di podcast ini kalian bakal ngedengerin tentang informasi-informasi mengenai manajemen. Nah, di minggu kemarin kita udah bahas tuh tentang sejarah akuntansi manajemen, perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, etika akuntansi manajemen, dan peran akuntan manajemen. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Sebelum itu kita ingat kembali bahwa akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan oleh internal dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Oke, sekarang lanjut ke konsep dasar akuntansi manajemen. Ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh yang menduduki pada posisi manajemen, yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia, disiplin dan penilaian, memimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Itu menurut Jai. Nah, kalau menurut Tampu Bolon dalam bukunya, manajemen keuangan merupakan proses adaptasi suatu entitas untuk menghasilkan biaya produksi yang efisien sebagai dasar penerapan harga, mutu berstandar internasional dengan gaya desain yang dapat diterima secara global. Manajemen pengelolaan operasional entitas ke arah konsepsi teoritis korporasi dalam lingkungan yang dinamis dan penuh dengan ketidakpastian. Dengan demikian, dari uraian tadi, maka manajemen keuangan merupakan bagaimana keputusan keuangan suatu entitas diambil dengan memanfaatkan data-data keuangan. Sistem informasi keuangan dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian sebagai upaya tercapainya tujuan suatu entitas. Lalu selanjutnya nih, menurut Huesada 2021, dalam akuntansi manajemen sebagai salah satu instrumen manajemen dalam mengambil kebijakan entitas, hal itu disebabkan akuntansi manajemen memberikan informasi sangat tepat waktu dan andal dibanding sumber informasi manajemen lainnya. Akuntansi manajemen memberikan informasi yang tepat waktu atau on time dan handal atau reliable. Dalam akuntansi manajemen juga memberikan informasi yang terpercaya, tepat guna, lengkap, dan dapat diaudit atau auditable. Kalau menurut The American Institute of Certified Public Accountants atau AECPA, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai praktik meluas dalam cakupan bidang manajemen strategi, manajemen kinerja, dan manajemen risiko. Dalam manajemen strategi, terkaitan dengan fungsi dan peranan akuntansi manajemen sebagai mitra strategis dalam organisasi. Manajemen kinerja terkait dengan fungsi pengembangan aktualisasi dalam pengambilan keputusan dan kinerja pengelolaan bisnis. Sedangkan manajemen risiko terkait dengan sumbangan dalam perencanaan kerangka acuan kerja dan implementasi identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pelaporan risiko dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Nah, berdasarkan dari uraian-uraian tadi, jelas bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah
sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal manajemen. Hal tersebut berkaitan dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen, planning, organizing, actuating, and controlling atau disingkat POAC, yang dimanfaatkan manajemen dalam pengelola dan mengontrol entitas. Pada tahapan proses manajemen entitas tersebut, akuntansi manajemen berfungsi sebagai sistem informasi untuk internal entitas, sumber informasi dan data akuntansi penting, media dan perangkat untuk dianalisa penetapan kebijakan entitas, media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja, serta pertinggal audit. Informasi akuntansi manajemen dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan entitas. Informasi akuntansi keuangan dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal entitas tersebut terutama seperti pemegang saham, kreditur, dan perpajakan. Nah, mungkin itu aja sih di podcast kali ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.